Silakan Lucy. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat malam sekali lagi kepada Romo Hadi dan semua teman-teman. Kita akan lanjutkan acara ini, tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagu dari Tia dulu. Silakan Tia. Tuhan Yesus Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami. Bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Ya, terima kasih Tia. Selamat malam sekali lagi semuanya. Saya Lucy yang akan menjadi moderator malam ini. Kita akan melanjutkan lagi acara spiritual exercise malam ini yang akan dibimbing oleh Romo Hadi. Hari ini kita akan masuk ke sesi kelima dan Romo Hadi sudah menyiapkan tema yang berjudul transformasi dan penguatan oleh Roh Kudus. Inspirasi latihan doa kita hari ini akan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dan Roma. Barusan kita sudah mendengarkan secuplik lagu untuk menenangkan hati kita. Marilah kita sekarang masuk ke dalam doa pembuka dulu sebelum kita mendengarkan sesi Romo Hadi hari ini. Saya akan memimpin doa pembuka. Mari kita satukan hati teman-teman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru buat kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Hadi. Kami ingin untuk bisa mengenal dan merasakan Engkau lebih baik lagi Tuhan, dan melibatkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, hadirlah di tengah kami Tuhan, dan bukakan hati kami supaya kami bisa mendengar apa-apa yang Kau tunjukkan, yang Kau arahkan, yang Kau tuntun buat kami dalam latihan doa hari ini. Terima kasih atas Romo Hadi yang telah Kau utus buat mencerahkan kami. Doa yang sederhana ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Hadi, silakan. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam, ini saya dari Houston, masih di Houston. Baru nanti kembali ke Wheeling hari Minggu ini, 11 Juli. Jadi seperti biasa, terutama untuk para hadirin yang mungkin baru pertama kali, ada sedikit pengantar singkat yang biasa saya berikan. Untuk yang sudah mengikuti, memang ini berulang kali, tapi ya untuk supaya semua up to date lah gitu. Jadi kita menggunakan tema-tema dari latihan rohani Santo Ignatius dan menggunakan surat-surat dari Santo Paulus sebagai bahan refleksi. Tema sesi kelima adalah transformasi dan penguatan oleh Roh Kudus. Dalam sesi keempat minggu lalu, kita merenungkan jalan yang Yesus tunjukkan dengan mengosongkan diri seperti Dia. Pada malam ini kita memohon untuk dibentuk dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengikuti jalan yang Yesus telah tunjukkan. Jadi metode saya ini lebih mirip dengan sesi pemeriksaan batin tahun lalu, dan berdasarkan catatan nomor 2 dan nomor 15 dari latihan rohani Santo Ignatius. Jadi dengan guided meditation itu, mulai dengan permohonan rahmat Allah,
lalu ada bacaan dari surat Santo Paulus. Dan salah satu yang Santo Ignatius tekankan adalah supaya setiap orang itu mengalami sentuhan Allah langsung daripada hanya mendengarkan saya sebagai pembimbing. Jadi dalam keheningan, saya akan bimbing dengan beberapa pertanyaan refleksi, dan kita akhiri dengan doa yang umum, lalu nanti kalau ada pengumuman dari panitia akan diberikan, dan kemudian ada sharing dan tanya jawab sehingga bisa saling membantu pertumbuhan iman masing-masing. Dan kita akan akhiri dengan doa dan berkat penutup. Jadi beberapa hal yang perlu kita ingat adalah kalau waktu hening mengalami sentuhan Allah, ikutilah gerakan Roh Kudus, hiraukan apa yang saya tanyakan sampai akhir doa. Usahakan supaya sebisa mungkin refleksi atas pertanyaan-pertanyaan, dan tidak ada jawaban yang benar selain dalam batin sendiri dan pengalaman sendiri. Jadi jawabannya akan berbeda dengan peserta-peserta lain biasanya. Kalau tidak mengalami apa-apa, jangan khawatir. Roh Kudus tidak mengikuti bimbingan saya, tapi kita semua mengikuti gerakan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk malam ini, rahmat yang kita mohon adalah untuk membuka hati saya menerima karya Roh Kudus yang membentuk saya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita berusaha untuk mengikuti jalan yang benar yang Yesus telah tunjukkan, dan sekarang mohon bimbingan dari Roh Kudus supaya hati kita terbuka dan membentuk kita masing-masing perlahan-lahan menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Saya malam ini tidak akan membaca semua yang bacaan yang dinyatakan dalam pekerjaan rumah atau dalam pengumuman, jadi hanya sebagian secuplik saja dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan surat dari Santo Paulus kepada jemaat di Roma dari bab 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita masuk dalam keheningan untuk refleksi. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian kalau membantu untuk menutup mata sehingga bisa lebih terpusatkan pada kehadiran Allah, kehadiran Yesus Kristus di dalam diri kita masing-masing.
Bagaimanakah atau pengalaman apakah yang saya dapatkan bantuan Roh Kudus waktu merasa lemah dan tak berdaya? Beberapa waktu yang lalu, Santo Paulus mengingatkan kita semua, kadang-kadang kita lemah dan jatuh kembali dalam kebiasaan dosa atau tidak kuat untuk melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai kehendak Allah. Tapi Santo Paulus juga mengingatkan bagaimana Roh Kudus seringkali membantu kita di saat-saat kelemahan itu. Waktu saya merasa lemah, apakah berusaha dengan sekuat tenaga sendiri, atau ingin berhenti, ingin quitting, menyerah? Atau kita memanggil Allah, mohon pertolongannya di saat lemah itu. Apakah yang biasa saya lakukan saat merasa lemah dan tak berdaya? Kapankah saya pernah mendapatkan bantuan Roh Kudus, mendapat bantuan dari Allah di saat yang lemah itu? Kadang-kadang kita merasakan tetap sama saja dari tahun ke tahun dengan segala kelemahan, perjuangan, dan kekuatan yang ada. Bayangkan diri dan karakter saya sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, kita seringkali bisa melihat pertumbuhan yang mungkin kita tidak sadari.
Bagaimanakah Roh Kudus mengubah saya menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Selama 5 tahun yang lalu, atau sejak 10 tahun yang lalu. Seperti apakah saya itu 5 tahun yang lalu? Seperti apakah saya itu 10 tahun yang lalu? Apa saja yang berubah dalam diri saya sejak 5 tahun atau bahkan 10 tahun yang lalu? Bisakah saya mengenal bagaimana Roh Kudus perlahan-lahan membentuk saya dalam jangka waktu yang lebih panjang? Karya Roh Kudus itu lemah lembut dan membutuhkan kesabaran. Dalam kelembutan Roh Kudus, kita juga mengalami kemerdekaan sebagai anak Allah. Bagaimanakah saya mengalami kemerdekaan itu? Bagaimanakah motivasi dari dalam batin berubah waktu saya melakukan tindakan-tindakan yang baik? Apakah dulu motivasi saya itu ketakutan? Atau mungkin motivasi saya adalah keharusan. Orang tua atau guru mengharapkan kita melakukan
sesuatu yang baik. Dan apakah motivasi itu akhirnya berubah menjadi suatu kemerdekaan? Ya, karena saya mau melakukan itu dari diri sendiri. Kemerdekaan dalam batin itu adalah tanda Roh Kudus yang mulai mengubah kita perlahan-lahan. Atau mungkin motivasi saya untuk lebih dikenal orang, atau bahkan kelihatan suci dan baik. Dan perlahan-lahan, Roh Kudus membentuk saya dari dalam, sehingga motivasi-motivasi itu menjadi lebih murni dan lebih merdeka. Apakah yang saya inginkan dari Roh Kudus dalam pertumbuhan saya menjadi serupa dengan Yesus? Saya mungkin punya keinginan untuk berubah dan bertumbuh dalam iman sebagai anak Allah. Tapi saya juga sadar bahwa masih ada kelemahan, dan perubahan-perubahan itu perlu bantuan rahmat Allah, perlu karya Roh Kudus dalam diri kita masing-masing.
kalau saya membayangkan diri saya serupa dengan Yesus, apakah sesuatu yang saya ingin lebih baik dalam kehidupan saya sendiri? Mungkin serupa dengan Kristus dalam belas kasih terhadap sesama. Mungkin serupa dengan Kristus dalam kemurahan hati untuk sesama dan untuk mereka yang tersingkirkan. Mungkin serupa dengan Kristus untuk lebih mudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita masing-masing. Mungkin serupa dengan Kristus, bahwa di saat banyak badai, banyak pergumulan dalam hidup, tetap tenang, hening seperti Kristus di dalam perahu yang ketiduran. Mohonlah kepada Roh Kudus untuk membentuk saya lebih serupa seperti Kristus. Marilah kita akhiri renungan malam ini dengan doa yang telah diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silakan kembali kepada Zoom meeting ini, dan saya undang panitia kalau ada pengumuman sebelum kita mulai sharing dan tanya jawab. Baik, Romo, terima kasih. Teman-teman, kita dengarkan pengumuman dulu sebentar sambil mengendapkan renungan yang barusan Romo berikan buat kita, dan semoga nanti banyak yang bersedia sharing untuk saling memberkati. Silakan Tia, pengumumannya. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menabur, berbagi berkat untuk WKICU, untuk menunjang supaya pengajaran-pengajaran di WKICU tetap dapat berlangsung lancar, Anda bisa mengirimkan cek by mail ke alamat Marcella Raharjo berikut, atau bisa juga Anda Zelle ke jovara3@gmail.com. Dan terima kasih banyak untuk semua persembahan yang teman-teman telah taburkan buat WKICU. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tia. Sekarang kita akan masuk ke sesi sharing dan juga bisa bertanya kepada Romo kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman.
Silakan bagi yang mau sharing, karena sharing teman-teman pasti menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Barusan Romo memberikan juga beberapa poin yang pasti kita udah pernah rasakan ya. Misalnya kapan kita merasa Roh Kudus membantu kita, itu pasti semua orang pernah. Silakan kalau ada yang mau sharing.